warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang manfaat obat-obatan tradisional. Yang pertama, pengertian obat tradisional. Obat tradisional adalah obat-obatan yang dibuat secara tradisional, turun-temurun berdasarkan resep nenek moyang, adat istiadat, kepercayaan, atau kebiasaan daerah setempat, baik bersifat magic maupun pengetahuan tradisional. Obat-obatan tradisional memang bermanfaat bagi kesehatan, dan kini digencarkan penggunaannya karena mudah dijangkau oleh masyarakat, baik harga maupun ketersediaannya. Bagian dari obat tradisional yang bisa dimanfaatkan yaitu akar, rimpang, batang, buah, daun, dan bunga. Obat yang beredar sekarang ini tidak lepas dari perkembangan obat di masa lalu yang berawal dari coba-mencoba yang dilakukan oleh manusia purba, disebut empiris. Yang selanjutnya yaitu kekurangan obat tradisional. Yang pertama, efek farmakologinya lemah. Yang kedua, pada obat tradisional terdapat bahan baku yang belum standar. Yang ketiga, belum dilakukan uji klinik. Yang keempat, untuk bahan baku yang belum distandarisasi, mudah tercemar berbagai jenis mikroorganisme. Yang selanjutnya yaitu kelebihan obat tradisional. Efek sampingnya relatif kecil bila digunakan secara benar. Yang kedua, ramuan dengan komponen yang berbeda memiliki efek samping yang mendukung. Yang ketiga, pada satu tanaman memiliki lebih dari satu efek farmakologi sehingga cocok untuk penyakit-penyakit metabolik dan degeneral. Yang selanjutnya yaitu obat tradisional dan pemanfaatannya. Yang pertama, untuk sakit gigi. Sakit gigi dapat diobati dengan cengkeh. Cengkeh adalah tanaman asli Indonesia dan memiliki beragam manfaat seperti penyedap rasa makanan dan mengobati berbagai macam penyakit. Yaitu dengan cara sangrai 5-10 butir bunga cengkih lalu ditumpuk hingga halus. Kemudian bubuk cengkeh yang dihasilkan ditaburkan ke bagian gigi yang sakit. Atau bisa dengan cara lain yaitu 10 butir cengkeh disangrai lalu ditumbuk hingga halus. Kemudian tumpukan cengkeh di atas dimasukkan ke dalam gigi yang berlubang dan ditutupi dengan kapas. Yang selanjutnya, cengkeh bisa mengobati infeksi pernapasan, bisa mengobati noda jerawat, pembersih kuman alternatif, pewangi alami pakaian. Yang kedua, perut kembung. Perut kembung dapat diobati dengan cara parut bawang merah dan tambahkan minyak kelapa atau minyak telon atau minyak kayu putih. Kemudian, tempelkan bawang yang sudah diparut tersebut di bagian pusar. Yang ketiga yaitu masuk angin. Masuk angin dapat diobati dengan cara ambil 8 siung bawang merah, dicuci sampai bersih. Kemudian tumbuk halus, lalu campur dengan air kapur sirih secukupnya, balurkan di bagian punggung, leher, perut, dan kaki yang merasa sakit. Yang keempat yaitu diare. Diare dapat diobati dengan cara sediakan setengah jari kunyit yang sudah bersih dan dibakar. Kemudian dipotong-potong dan tambahkan 7 pucuk daun jambu biji, air 2 gelas, dan garam 1/4 sendok teh. Kemudian rebus dengan api kecil. Minum airnya 1 sendok 1 jam sekali. Untuk mengusir gas, maka pusarnya ditapeli dengan parutan bawang merah yang sudah diberi minyak telon. Yang kelima yaitu muntah-muntah. Muntah-muntah dapat diobati dengan cara sediakan setengah sendok teh ketumbar, 3 butir kapulaga, 5 butir adas hitam, dan air setengah gelas. Kemudian direbus. Setelah dingin, airnya diberikan kepada anak-anak sedikit demi sedikit sesering mungkin atau 2 jam sekali. Yang keenam, muntaber. Muntaber dapat diobati dengan air kelapa muda, yaitu dengan cara diminum airnya. Karena air kelapa muda banyak mengandung mineral kalium yang banyak keluar ketika anak muntaber. Dan untuk dosisnya tidak ada takaran. Yang ketujuh yaitu kolik dan erupsi gigi. Kolik dapat diobati dengan cara sediakan 1 sendok teh adas dilarutkan ke dalam 1 cangkir air mendidih, aduk hingga larut. Setelah itu, tunggu sampai dingin. Setelah larutannya dingin, diminumkan kepada bayi atau anak-anak
sesuai takaran umurnya. Yang kedelapan, batuk. Batuk dapat diobati dengan cara ambil air jeruk nipis 1 sendok makan dan beri kecap secukupnya. Setelah itu, tambahkan sedikit garam, lalu panaskan hingga mendidih. Setelah semuanya tercampur rata, kemudian tunggu sampai hangat kuku dan minumkan airnya. Yang kesembilan yaitu batuk berlendir. Batuk berlendir dapat diobati dengan cara campurkan air jahe 1 sendok makan, air kunyit 1 sendok makan, bawang putih 1 siung dan diparut, air jeruk nipis 1 sendok makan, madu 1 sendok makan, dan 3 sendok makan air matang. Kemudian dikukus sampai matang. Setelah itu diminumkan airnya 3-4 kali sehari 2 sendok teh. Yang ke-10, penurun panas. Penurun panas dapat diobati dengan tanaman bunga sepatu. Dengan cara ambil 7 helai daun bunga sepatu, lalu tumbuk dan remas-remas, dan kompreskan kepada dahi penderita. Digunakan 3 kali dalam sehari. Dan apabila sesudah 7 hari demam tidak reda, maka dapat diganti dengan penggunaan obat tradisional lainnya. Yang ke-11 yaitu sakit mah. Sakit mah dapat diobati dengan tanaman alamanda, yaitu dengan cara ambil 13 daun alamanda, direbus dengan 2 gelas air, lalu diminum 3 kali sehari. Perebusan dilakukan setiap akan meminum ramuan tersebut. Yang ke-12 yaitu sakit diare. Sakit diare dapat diobati dengan tanaman jambu biji, yaitu dengan cara ambil 7 pucuk daun jambu biji, daunnya ditumbuk halus dan diberi setengah gelas air. Lalu air tersebut diperas dan diminum 3 kali dalam sehari. Setelah itu, pucuk daun dapat dimakan dalam bentuk mentah atau dimakan 3 kali sehari. Yang ke-13 yaitu obat darah tinggi. Obat darah tinggi dapat diobati dengan tanaman mengkudu, yaitu dengan cara ambil 3 buah mengkudu, lalu dijus, minum airnya. Atau bisa juga dengan cara 3 buah mengkudu ditumbuk, lalu diperas dan diminum airnya. Diminum 3 kali dalam sehari. Yang ke-14, iritasi pada mata. Iritasi pada mata dapat diobati dengan tanaman daun sirih, yaitu dengan cara ambil 3 helai daun sirih, diletakkan di atas piring kecil. Kemudian, tambahkan air bening sebanyak 1/4 gelas, diamkan kira-kira 1 menit. Setelah itu, air tersebut dapat digunakan untuk mencuci mata agar terasa segar dan bening. Yang ke-15, sakit kepala karena dingin. Dengan cara jahe merah diparut untuk diborehkan pada tengkuk. Yang ke-16, perut mulas. Dapat diobati dengan cara 3 rimpang jahe merah dicuci, diparut dan diperas air perasan, kasih garam sedikit, diminum 3 kali sehari 1 sendok teh. Yang ke-17, radang lambung. Dapat diobati dengan kencur, kapulugo, bawang merah, beras, ditumbuk, kemudian direbus semuanya sampai matang dan tercampur rata. Setelah itu, diamkan sampai dingin dan diminum airnya. Yang ke-18, radang amandel. Radang amandel dapat diobati dengan air perasan kunyit, kuning telur, dan kapur sirih. Yang ke-19 yaitu antanan gede. Antanan gede dapat ramuan untuk diminum sebanyak 15-30 gram pegagan segar direbus lalu diminum, atau daun dilumatkan lalu diperas dan diminum airnya. Untuk pemakaian luar yaitu digunakan daun dilumatkan lalu ditempelkan pada bagian yang merasa sakit. Dan daun antanan gede dapat digunakan untuk penyakit gigitan ular, bisul, luka, atau TBC kulit. Yang ke-20, babadotan. Ramuan untuk diminum yaitu dengan cara sebanyak 15-30 gram herbal kering atau 30-60 gram herbal secara segar rebus. Dengan cara lain, herba segar ditumbuk lalu diperas dan airnya diminum. Dan untuk pemakaian luar, babadotan yaitu dengan cara herba segar ditumbuk hingga halus. Selanjutnya, bahan dicampurkan minyak sayur sedikit dan diaduk hingga merata. Lalu dibubuhkan pada luka yang masih baru, bisul,
eksema, dan penyakit kulit lainnya, seperti kusta atau lepra. Atau bisa dengan cara lain, herba kering digiling menjadi serbuk sampai halus. Setelah itu, lalu ditiupkan ke kerongkongan penderita yang menderita sakit tenggorokan. Selain itu, daun segar dapat diseduh dan air seduhannya dapat digunakan untuk membilas mata, sakit perut, dan mencuci luka.